Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Padri. Halo, perkenalkan nama saya Rizka. Halo, nama saya Anuska Ramani. Baik, di sini kelompok kami akan membahas manusia dan peradaban, di mana manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan berakal budi. Nah, manusia tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai kelompok atau genus yang lebih besar. Nah, peradaban merujuk pada seluruh hasil budi daya manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik fisik maupun non-fisik. Ini termasuk jalan, seni, arsitektur, serta nilai-nilai tatanan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Secara keseluruhan, manusia dan peradaban saling terkait erat. Peradaban manusia telah berkembang secara pesat seiring berjalannya waktu. Hal ini membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Nah, salah satu contohnya itu adalah gaya hidup modern dan pola kehidupan masyarakat. Nah, pada zaman dahulu, manusia itu masih menggunakan berjalan kaki sebagai transportasi utama, mengonsumsi makanan sehat secara alami, dan menggunakan pengobatan tradisional secara hal utama. Sedangkan pada zaman sekarang, manusia itu lebih malas beraktivitas, mengonsumsi makanan cepat saji dan lebih praktis, dan mengurangi aktivitas fisik, sehingga kami mengangkat tema yaitu peradaban instan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Dan judul kami itu dampak gaya hidup modern, peradaban instan dan ancaman bagi kesehatan manusia. Jadi alasan kami mengangkat judul ini untuk menyoroti perubahan signifikan yang terjadi pada pola hidup masyarakat akibat dari kemajuan peradaban. Ternyata kemajuan dari peradaban ini bukan hanya membawa dampak keamanan dan kenyamanan, ternyata juga menimbulkan masalah baru, ya masalah terkait kesehatan. Kota-kota besar, khususnya Medan ini, ternyata sudah mengalami perubahan yang pesat terkait sosial dan ekonomi. Hal itu berdampak pada pola hidup masyarakat yang semakin tidak benar, dan seperti penggunaan alat transportasi serta pemilihan makanan dan pola hidup yang sehat. Oleh karena itu, untuk menyoroti masalah-masalah ini, khususnya masalah kesehatan, kami akan mewawancarai beberapa orang, diantaranya mahasiswa remaja dewasa, mahasiswa jurusan ahli teknik, tenaga kesehatan, lansia, dan usia produktif atau usia orang tua kisaran 30-50 tahun. Beberapa pertanyaan saya, yang pertama itu, bagaimana sih kamu mendefinisikan gaya hidup modern dan apakah itu berperan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi menurut saya itu ya, gaya hidup modern itu seperti sekarang ini, dimana serba instan, terus tuh gaya hidup yang westernisasi ataupun Korean wave itu tuh gaya hidup modern sekarang ini. Jadi sekarang ini semua serba cepat lah dan serba efisien. Dan selanjutnya, apakah menurut kakak itu gaya hidup modern ini membuat kehidupan sehari-hari lebih praktis? Oh iya pastinya, karena semua kan serba instan, praktis. Jadi apa-apa itu lebih mudah gitu kan. Contohnya kita nih, aduh mager banget ini mau beli makanan gitu kan. Tinggal kita klik-klik doang gitu, udah bisa disampai makanan ke rumah kan. Jadi serba praktis ya. Nah, dan selanjutnya, apakah kakak sering mengonsumsi makanan cepat saji atau instan? Coba sebutkan beberapa makanan dan mengapa kakak utama mengonsumsi makanan tersebut? Sebenarnya sih saya jarang ya mengonsumsi itu, karena saya juga lagi program diet, jadi kan mengurangi makanan seperti itu. Jadi makanan cepat saji itu seperti kayak kayak burger, hotdog gitu, ataupun kayak mie instan gitu kan. Tadi itu mengapa alasan utama mengonsumsi makanan itu? Alasan utamanya itu praktis ya, namanya mahasiswa tuh kan, mau cepet aja gitu, yang penting perutnya terisi. Jadi mengkonsumsi makanan itu, dan harganya ada yang murah, ada yang mahal juga sih, tapi itu ada nafsu juga ya, karena nafsu kita. Nah, pertanyaan selanjutnya itu,
apakah adik menggunakan transportasi pada jarak tempuh yang sangat singkat gitu? Oh sering Kak, saya sering menggunakan transportasi karena saya lebih sering kayak merasa capek kalau untuk jarak dekat itu berjalan, jadi saya menggunakan transportasi seperti Grab atau InDrive. Pertanyaannya itu, nah tadi kan adik kan udah menerapkan beberapa kehidupan modern seperti makanan cepat saji. Nah, apakah ada penyakit atau sakit yang muncul karena adik itu menerapkan gaya hidup cepat saji seperti itu? Untuk beberapa waktu terakhir ini sih ada beberapa gejala yang muncul ya Kak, apalagi saya sering mengonsumsi makanan instan, itu membuat saya sakit perut, apalagi sekarang ini saya ada asam lambung, gejala awal asam lambung, jadi itu akibatnya. Apa yang Bapak rasakan terhadap kesehatan zaman dulu dan zaman ini? Banyak perubahannya dari zaman dulu, banyak yang alami. Kalau sekarang kan semacam apa dibilangnya, kimia atau apa segala macam berbau makanannya itu sudah banyak berubah dari yang instan. Kalau dulu kan masih alami, pakai kita masak pakai kayu bakar ibaratnya gitu kan. Kalau sekarang sudah mainstream, apa rice cooker itu ya kan, segala macam. Bagaimana pandangan Bapak tentang makanan cepat saji? Sebetulnya kalau makanan cepat saji itu tergantung makanannya ya, kayak kalau ibaratnya semacam energen, kalau menurut Bapak itu bagus, itu komplit dan vitaminnya, mineralnya segala macam ada di situ. Tapi kalau semacam Indomie itu kurang bagus. Nah, bagaimana Bapak menjaga kesehatan di usia saat ini? Nah, kalau secara pribadi ya, kalau Bapak ya rutin kalau pagi itu sarapan ya kan, makanannya itu kalau makannya itu betul-betul dijaga, nggak sembarang banyak. Melihat kesehatan yang zaman muda sampai saat ini Pak. Kalau kesehatan zaman dulu ya beda kali lah. Kalau dulu kan istilahnya masih alami. Tahun 2090, tahun 90 ke bawah, 1990 itu kesehatan, mudah-mudahan semuanya itu bisa dijaga betul lah. Walaupun makanan-makanan yang dikonsumsi itu makan-makan yang sehat, yang apa. Kalau sekarang ini kesehatan 2019 sampai 2024 ini udah rusak. Makanan banyak pengawet, ya kan, banyak pengawet, banyak, pokoknya simbol gizi-gizi buruk lah kalau sekarang ini, nggak macam zaman dulu. Kalau zaman dulu gizinya bagus-bagus, walaupun tanamannya itu pupuknya pupuk alami. Kalau sekarang pupuknya makin apa, pengawetnya makin luar biasa, waduh. Ya tapi begitulah kehidupan sekarang ini ya kan. Selanjutnya Pak, Apalagi mengenai makanan konsumsi cepat saji Pak, apakah Bapak ini sering akan menggunakan? oh, kalau cepat saji itu sebetulnya itu orang malas. Makanya dia bikin makan cepat saji itu, contoh Indomie, ya kan? Nah, mie goreng. Ya kalau yang kayak gitu tuh, kalau bisa ya boleh mengkonsumsi tapi jangan berlebihan gitu. Gimana sih Kakak menghadap pengaruh dari modern terhadap pola makan masyarakat saat ini? Kalau terhadap pola makan tuh memang itu sangat berdampak. Pertama tuh ada junk food. Nah, kita kan juga dikenali dengan drama Korea. Karena modern masyarakat ya, drama Korea itu makan yang jambut-jambut. Gimana kalau saya di dalam dapur pasti selera nggak sih makan kayak orang makan jamian, ramen gitu kan. Itu berdampak kali. Itu ya sih, karena itu dulu lah. Apakah Kakak melihat adanya peningkatan masalah kesehatan terkait gizi seperti obesitas atau kekurangan gizi di kalangan masyarakat dewasa muda? Ada sih, ada. Kalau kita lihat data BPS ya ada. Kayak secara umumnya juga bisa lah kita lihat kan, kayak orang yang obesitas tuh lebih meningkat dibanding kayak tahun-tahun sebelumnya. Kayak orang kita ketemui di jalan itu pasti adalah kurang lebih 2 orang yang ketemuin, itu udah lumayan banyak kan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Kakak kan nggak menemukan tantangan dalam menerapkan pola makan sehat di tengah pola yang digunakan. Ada, karena kan makanan sehat itu kalau kayak dia ada di kafe itu susah kreatifnya, karena mereka juga pasti udah pakai micin, udah pakai semuanya. Terus menurut
kakak cara terbaik untuk mempromosikan pola makan sehat di kalangan anak ini dari diri sendiri dulu sih sebenarnya. Soalnya dari diri sendiri juga masih bergejolak gitu. Ya sih. Selanjutnya, menurut kakak bagaimana teknologi seperti aplikasi diet atau penghitung kalori berperan dalam menjaga asupan gizi? Menurut saya berperan karena masing-masing individu itu punya kebutuhan gizinya masing-masing berbeda. Jadi itu berdampak kalau kayak kita hitung energi kita masing-masing itu berbeda-beda. Energi kamu dengan energi kakak beda. Jadi berhubungan. Bagaimana kakak melihat peran edukasi gizi dalam menghadapi tantangan kesehatan akibat gaya hidup modern? Gimana? Bagaimana kakak melihat peran edukasi gizi dalam menghadapi tantangan kesehatan akibat gaya hidup modern? Pertama kayak peran edukasi itu ada ya perannya, tapi balik lagi ke kemauan individu masing-masing. Walaupun kita udah mau gimana pun kita edukasikan, begini makanya itu yang begini tapi kalau saya dari kemauan dia sendiri nggak ada, ya tetap aja kami mau sendiri. Bagaimana sih kakak memandang pengaruh gaya hidup modern ini terhadap pola konsumsi obat di masyarakat? Pengaruh gaya hidup modern kita ini terkait pola konsumsi obat yang datang ke obat itu, misalkan yang kita obat itu, menurut kakak pengaruh gaya hidup kayak gimana makanya orang itu pakai datang? Karena sih kalau dari sekarang kan itu dari makanan gitu kan juga kan kan instan gitu kan pastinya juga dari kandungan pengawet itu kan ya lebih tinggi ya daripada yang makanan yang apa yang biasa kita alami gitu kan gitu kan juga ngaruh itu kan bisa juga. Apalagi kan sekarang banyak minuman instan tuh kan yang gula gitu kan gula yang sehari juga kan apa nggak sesuai takaran seharinya gitu. Selanjutnya, bagaimana peran kakak sebagai kakak yang punya apotek ini memberikan edukasi kepada pasien ada yang membeli obat mengenai penggunaan yang tepat dengan gaya hidup modern. Nanti misalnya gitu kalau misalnya sakit kan itu kan gitu kalau yang makan itu kurangi gitu dari pola tidur, pola makannya gitu ya. Begitu juga itu yang harus yang sehat gitu. Setelah mendapatkan berbagai informasi dari beberapa narasumber, kelompok kami dapat menyarankan yaitu memberikan solusi poster digital, di mana dalam poster digital ini kami menyampaikan pentingnya pola hidup sehat di zaman modern sekarang. Nah, alasan utama kami menyampaikan poster digital